adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk mengetahui manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Jadi syariah itu adalah hukum, peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dan sesama makhluknya, dengan alam semesta. Nah, seperti itu. Banyak orang yang beranggapan bahwa syariah itu adalah fikih. Nah, sebenarnya terdapat perbedaan. Syariah itu adalah peraturan yang memang secara konkret dan murni itu dari Allah. Jadi yang Allah berikan kepada manusia itu berupa aturan agama, itu adalah syariah. Nah, fikih itu adalah pemahaman terhadap syariah itu. Pemahaman para ulama, pemahaman manusia itu sendiri terhadap syariah. Nah, seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara syariah dengan fikih. Nah, pendapat ulama, pertama, pendapat para fuqaha menjelaskan syariah itu untuk menunjukkan nama hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi istilah syariah itu untuk menunjukkan nama hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi semua manusia, semua pengikut ajaran agama ini harus melewati petunjuk itu, harus melewati dan melaksanakan peraturan itu. Nah, seperti itu. Menurut Hussein Nas, syariah atau hukum Islam ini merupakan inti ajaran agama Islam. Jadi inti ajaran agama Islam ini adalah syariah. Syariah, ya. Sehingga seseorang dapat dikatakan muslim jika dia menerima legitimasi syariah, sekalipun dia tidak mampu melaksanakan seluruhnya. Jadi orang itu dikatakan muslim kalau dia mau menerima pelaksanaan syariah Islam, meskipun dia tidak mampu melaksanakan seluruhnya. Kalau ada orang yang tidak menerima syariah Islam, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Contohnya misalnya tidak menerima terhadap pelaksanaan sholat, tidak mau sholat secara sengaja karena menganggap itu tidak perlu dan tidak penting, itu artinya telah menolak terhadap legitimasi syariah. Nah, seperti itu. Maka dia dikatakan bukan orang muslim. Jadi muslim itu menerima terhadap pelaksanaan syariah sekalipun tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan. Memang di dalam ayat Al-Qur'an itu ada penjelasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian siapakah yang membuat syariah ini? Yang membuat syariah ini adalah secara hakiki adalah Allah. Secara hakiki adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah adalah syari' hakiki. Syari' hakiki maksudnya yang benar-benar membuat syariah ini. Jadi syariah ini tidak dibuat-buat, tidak bisa diciptakan oleh manusia, tetapi secara mendasar ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah sebagai syari' majazi. Jadi sebagai syari' yang merupakan perantara yang menyampaikan kepada manusia. Jadi segala sesuatu bersumber dari Allah dan Nabi.
tentang masalah syariah ini. Nah, syariah merupakan prinsip yang tercantum di dalam Al-Quran dan prinsip Al-Quran itu sendiri. Jadi, syariah itu adalah merupakan prinsip dari Al-Quran itu sendiri. Menurut Yusuf Qaradawi, kesempurnaan syariah Islam tampak dalam membahas dan menembus kedalaman berbagai problem. Sebagaimana definisi syariah yang telah saya sampaikan tadi, bahwa syariah itu adalah aturan tentang hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan semesta alam. Artinya syariah dalam ajaran agama Islam mengandung peraturan yang sempurna karena bisa menembus kedalaman berbagai macam problem yang dihadapi oleh manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya itu dijelaskan di dalam syariah Islam. Mulai dari hal-hal yang paling kecil hingga hal-hal yang paling besar. Jadi segala sesuatu diatur di dalam syariah Islam. Itulah kesempurnaan syariah Islam sebagai prinsip dan substansi dari ajaran agama Islam itu sendiri. Dan ini kita tidak bisa menemukan di dalam ajaran agama-agama yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian prinsip dasar syariah Islam ini untuk kita ketahui bahwa syariah Islam itu mempunyai prinsip dasar. Di antaranya adalah yang pertama, syariah Islam itu memperhatikan fitrah manusia. Jadi syariat Islam ini berjalan dan diberikan kepada manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Artinya tidak ada pelaksanaan syariah yang bertentangan dengan manusia. Justru untuk memperhatikan fitrah manusia. Seperti masalah penyaluran biologis misalnya. Ini ada tidak dilarang di dalam Islam, tetapi kemudian diberi jalan dengan aturan-aturan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, syariat Islam itu mengatur hukum dalam realitas kehidupan dan kebutuhan manusia. Jadi syariat Islam ini mengatur hukum tentang kehidupan manusia, tentang kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, syariat Islam ini mempertimbangkan darurat yang sewaktu-waktu terjadi kepada manusia. Artinya syariat Islam itu tidak kaku, ya. Syariat Islam itu tidak kaku. Jadi sewaktu-waktu ketika dalam keadaan darurat itu syariat Islam mempertimbangkan hal-hal tertentu kepada manusia, apakah itu dibolehkan atau tidak dibolehkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, syariah Islam itu mendorong agar kebutuhan manusia disalurkan dengan benar. Kemudian jadi kalau kita melihat terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam tadi, maka bisa kita simpulkan prinsip umum syariat Islam seperti ini, bahwa syariat Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Jadi syariat Islam itu sebenarnya tidak mempersulit, tapi mempermudah. Tapi jangan dibikin murahan, ya. Syariat Islam itu ketika dalam keadaan sulit maka menjadi mudah. Tetapi dalam keadaan mudah maka bisa menjadi sulit. Tetapi bukan untuk dipersulit. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi syariat Islam itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, elastis. Nah, misalnya seperti ketika orang dalam perjalanan, maka kemudian diperbolehkan qashar, diperbolehkan kemudian mengganti puasanya ketika dia berpuasa, mengganti puasanya dengan hari yang lain. Itu kalau dalam keadaan sulit.
Nah, seperti itu. Jadi itu adalah prinsip umum syariat Islam. Kemudian yang kedua, memperhatikan tahapan waktu dalam pelaksanaannya. Memperhatikan tahapan waktu dalam pelaksanaannya. Artinya tidak sembrono dalam pelaksanaan syariat Islam itu. Ada tahapan-tahapannya. Seperti misalnya dalam pelaksanaan pelarangan khomer, itu kan tidak dilarang secara langsung dan seketika, tetapi melalui tahapan-tahapan penolakan dari secara halus hingga secara tegas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, memperhatikan realitas situasi dan kondisi. Jadi, situasi dan kondisi juga memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Karena situasi dan kondisi itu berbeda-beda, maka tentu itu akan melahirkan tekanan hukum yang berbeda-beda pula, meskipun secara prinsip itu sama. Nah, seperti itu. Kemudian, ruang lingkup syariah Islam. Apa saja ruang lingkup syariah Islam? Syariat Islam ini terdiri dari mencakup secara garis besar mencakup dua hal. Yang pertama itu adalah mencakup urusan ibadah dan yang kedua mencakup muamalah. Yang mencakup ibadah, ibadah itu artinya yang mengatur hubungan vertikal, ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi hablun minallah. Jadi tata cara manusia berhubungan dengan Tuhannya itu diatur melalui jalur ibadah ini. Ya, contoh misalnya macam-macam dari hubungan vertikal ini seperti misalnya sholat, ya, tentang sholat dan sesuatu yang berkaitan dengannya, mulai dari toharah, wudhu dan semacamnya, ini diatur. Nah, kemudian puasa, ya, zakat, haji, dan bentuk-bentuk ibadah yang lain dalam rangka komunikasi dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah muamalah. Bentuk yang kedua syariah itu adalah muamalah. Muamalah itu adalah yang mengatur hubungan secara horizontal, yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk lainnya, dengan sesama manusia maupun dengan hewan maupun dengan alam semesta. Jadi ini diatur di dalam muamalah. Seperti misalnya bentuk-bentuk ini adalah seperti bagaimana tata cara jual beli, mencakup di dalamnya masalah riba, masalah pegadaian, masalah wakalah, dan lain-lain dari macam-macam transaksi, masalah ekonomi Islam, seperti itu. Kemudian masalah pernikahan, masalah warisan, masalah kriminal, masalah pendidikan, ya, masalah sosial Islam dan lain-lain itu diatur di dalam muamalah itu. Jadi maka saya katakan seperti yang saya katakan tadi, eh, cakupan syariat Islam itu luas, mencakup segala hal yang dihadapi oleh manusia, mulai dari problem yang paling kecil hingga problem yang paling besar, hingga pada mengatur atau membangun prinsip-prinsip bernegara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau kita melihat syariat Islam yang dalam hal ini fikih, ya, fikih penyusunannya itu ada 4 imam yang populer, berdasarkan 4 imam yang populer, ya. Mazhab fikih ada 4 imam yang populer, ada mazhab Hanafi yang mana mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah, ada mazhab Maliki, mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas, ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan kemudian mazhab Hambali yang didirikan oleh
Ahmad bin Hambal. Jadi ini adalah merupakan madhab fikih yang terkenal hingga saat ini. Sebenarnya ada madhab-madhab fikih yang lain masih banyak, tetapi tidak sepopuler 4 madhab ini. Kemudian apa fungsi syariah itu? Fungsi syariah itu adalah mengantarkan manusia sebagai hamba Allah yang mukhlis. Ya, jadi untuk mengantarkan manusia sebagai hamba Allah untuk sampai kepada Allah. Seperti itu. Kalau kita ingin menuju sesuatu, maka tentu kita harus tahu jalannya dan kita harus melewatinya. Kalau kita tidak melewati jalannya, maka kita bisa tersesat di jalan dan tidak akan sampai-sampai kepada tujuannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengantarkan manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Jadi syariat Islam itu akan mengantarkan manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita benar-benar melaksanakan syariat Islam, maka kita akan menuju kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Karena syariat itu adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang dibentangkan oleh Tuhan untuk manusia, agar manusia itu selamat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian syariah dari masa ke masa, tentu perjalanan syariah ini melalui masa yang panjang ya. Syariah dari masa ke masa, yang pertama itu adalah masa kenabian. Jadi masa kenabian ini adalah masa-masa di mana wahyu turun. Ya, teks-teks wahyu yang berbicara tentang aturan-aturan itu sendiri untuk umat manusia diturunkan dan diberikan kepada pengikut-pengikut agama Islam itu sendiri. Kemudian ada masa sahabat dan tabi'in. Masa sahabat dan tabi'in. Dan yang ketiga ada masa ijtihad dan pembukuannya. Di masa ijtihad ini, para ulama mulai melakukan pemahaman terhadap nas, terhadap teks-teks yang merupakan sumber syariah itu. Sehingga kemudian muncullah ijtihad secara besar-besaran. Muncullah imam-imam mujtahid seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian muncullah pembukuannya, membukukan fikih. Nah, seperti itu sehingga muncul kemudian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, kemudian di abad pertengahan itu kemudian ada masa ijtihad ditutup karena merasa bahwa takut terjadi ijtihad secara membabi buta atau penyelewengan terhadap ijtihad itu, atau dikarenakan karena dikhawatirkan kapasitas manusia yang mau melakukan ijtihad itu dianggap kurang, maka kemudian terjadilah penutupan terhadap pintu ijtihad. Tetapi penutupan terhadap pintu ijtihad ini kemudian mengandung problem bagi dunia Islam. Problemnya adalah menyebabkan dunia Islam itu mengalami kemunduran sebagaimana yang telah dikemukakan oleh banyak para ulama dan para pemuka agama Islam itu sendiri. Maka muncullah periode yang kelima, memasuki masa modern ini dengan adanya modernisasi di dalam Islam, maka masa ijtihad itu dibuka kembali. Pintu ijtihad dibuka. Jadi mendorong orang-orang yang punya kompetensi untuk berijtihad, melakukan pemahaman kembali terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan syariah Islam. Ya, kalau kita berbicara fikih atau pemahaman terhadap syariah itu, maka ini sangat sangat panjang dan
perlu detail seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.